Infinix Zero 30 atau kita sebut saja dengan Infinix Zero 30. Ya, smartphone dengan harga yang cukup terjangkau tapi mempunyai desain seperti handphone 20 jutaan. Gimana enggak? Dengan harga yang dibanderol Infinix Zero 30 ini punya desain flagship seperti layar melengkung, di mana notabene dulu itu adalah smartphone di 20 jutaan, namun ya sekarang mungkin ada di harga 5 jutaan atau 6 jutaan. Nah, si Infinix Zero 30 ini lebih murah dari 5 jutaan itu. Selain mempunyai layar yang melengkung dan panel yang digunakan juga cukup oke, bening banget. Jadi kita bahas aja dulu, kita mulai dulu dari segi layarnya. Infinix Zero 30 mempunyai ukuran layar 6,78 inci, cukup besar di sini layarnya, jadi cukup oke lah untuk digunakan main game, nonton. Bagi yang suka smartphone dengan layar besar ini cocok, worth it. Panel yang digunakan sudah jelas AMOLED curve ya, karena untuk layar yang bisa ditekuk-tekuk atau layar melengkung itu hanya bisa untuk jenis panel AMOLED. Itu IPS LCD belum, karena notabene IPS LCD itu layarnya lebih tebal. Resolusi layar yang digunakan Full HD Plus, tampilan visualnya udah tajam. Refresh rate-nya di 120 Hz yang artinya tampilan visual untuk scroll itu halus terlihatnya. Kecerahan maksimalnya di 950 nits, ya nggak sampai 1000 tapi sudah cukup terang di 950 nits ini. Chipset yang digunakan MediaTek Helio G99 dengan 6 nanometer, disupport dengan RAM 8 GB yang bisa diekspansi hingga 8 GB lagi. Internal storage-nya di 256 GB, cukup besar, sangat worth it untuk di sini. Tidak disematkan 128 tapi 256, keren Infinix. Untuk OS-nya menggunakan XOS 13 yang sudah ditopang dengan Android terkini yaitu Android 13. Kamera belakangnya ada 3 lensa. Untuk lensa utamanya di 108 megapiksel dengan aperture f1.7, lensa kedua 2 megapiksel dan lensa ketiganya 2 megapiksel. Yang paling istimewa dari Infinix Zero 30 ini adalah di resolusi videonya yang mencapai 2K 30 fps, kamera selfie-nya di 50 megapiksel, dan resolusi video kamera selfie juga cukup tinggi di 2K 30 fps. Jadi untuk teman-teman yang suka ngevlog pakai kamera depan video gitu ya, nah di sini resolusinya tidak terlalu buram untuk diupload ke aplikasi seperti Instagram. Baterai yang digunakan cukup besar, 5000 mAh, menggunakan USB Type-C pastinya. Kalau belum, wah jauh banget sih ya. Fast charging-nya di 45 watt, cukup besar juga di sini dengan harga yang dibanderol, sementara kompetitornya itu belum sampai di 45 watt, rata-rata masih di 33 watt. Keren Infinix. Sinyal di 4G, sudah ada NFC dan juga speaker stereo yang disupport dengan hi-res dan DTS audio. Ada sertifikasi tahan percikan air yaitu IP54, fingerprintnya di layar. Untuk harganya teman-teman bisa klik aja link harga di bawah yang nantinya akan masuk ke Instagramnya Bray Gadget, nanti ada di paling bawah untuk informasi harganya. Dan jangan lupa untuk di follow ya Instagram Bray Gadget dan di subscribe channel Bray Gadget. Terus kita bahas untuk kelebihan dari Infinix Zero 30 ini menurut aku pribadi, yaitu dari segi layarnya. Untuk harga yang dibanderol menggunakan layar melengkung ini cukup cakep. Kalau untuk dipakai nongkrong tetap kelihatan kece, karena orang nggak akan tahu tuh kalau handphone yang kita pakai ini Infinix Zero 30 ini harganya sangat terjangkau. Bayangan orang tuh harganya wah ini handphone mahal ya, itu karena memang desainnya mahal banget. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB, cukup gede di sini RAM dan internal storage-nya. Kamera 108 megapiksel, cukup besar resolusinya, jadi kalau untuk foto yang detail-detail ini cukup worth it. Kelebihan berikutnya adalah resolusi kamera video belakang dan depannya itu support sampai 2K 30 fps, keren banget. Sejauh ini belum ada smartphone kompetitor lain yang menggunakan resolusi video 2K di kamera selfie-nya. Ukuran baterai besar, sangat worth it ya, ukurannya 5000 mAh karena layarnya besar juga, harus mempunyai kapasitas baterai yang besar juga supaya tidak cepat habis. Fast chargingnya di 45 watt, itu suatu kelebihan yang cukup oke. Kemudian speaker stereo, bahkan di kompetitor aja ada yang harga 3 jutaan belum pakai speaker stereo. Ada IP54 untuk di harga terjangkaunya, kemudian fingerprintnya di layar, keren juga. Lanjut kita bahas untuk kelemahan dari Infinix Zero 30. Menurutku kelemahannya terletak di pilihan internal storage. Kalau Infinix menyediakan
menggunakan pilihan di 128 itu pasti akan jadi smartphone layar lengkung paling terjangkau tuh, 128 GB. Kan lebih murah pastinya. Kelemahan berikutnya menurutku adalah dari segi chipsetnya, menggunakan Helio G99. Kalau mungkin menggunakan Dimensity lebih worth it, tapi it's okay. Kita lihat dari segi harganya sudah cukup oke. Itu saja kelemahan menurut aku yang sifatnya subjektif. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.